In real life, adakah teguran yang membentukmu menjadi seorang aktris yang hebat seperti saat ini? Sempet sih film pertama aku banget. Itu kan aku main sama lumayan ya artis-artis Benar. senior. Terus kayak kasih tahu kayak, oh you're so lucky, hoki banget. Lucky, hoki. So kayak, apa aku cuman lucky dan hoki doang? Ada journey di mana aku kayak jadi sadar terus kayak, okay, I will better myself di aku belajar acting, aku belajar teater biar I feel like it was emang worth it. I'm here for a reason gitu. Banyak kata-kata indah yang terlontar dari mulut manis kalian. Se-awkward apa waktu pertama kali mengucapkannya? Apa sih maksudnya kata-kata indah apa ya? Bungen, klik banget anjing. Gak awkward lah, gila. Enggak, karena emang kita nongkrong juga seperti itu. Malah kita dibebasin untuk ngomong itu, ya keluarin aja. Kalau lagi kesel nih sama Raka, kita Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Kes Nobody Love Sky. Hai CGV. CGV. Teman-teman, thank you for being here. Yes. Thank you. Terima kasih untuk kerja keras kalian di mana menurutku memainkan ini inspired by true events ya. Yes. Inspired by. Inspired by true events menurutku sangat challenging gitu karena untuk memuaskan penonton Indonesia sangatlah sulit. Pasti. Benar. Pasti. Aduh gini. Tapi tenang saja, Bima akan membawakan karakter ini dengan baik dan benar. Yes. Amin. Ya. Hopefully. Tapi kita kenalan dulu, tak kenal maka kata sayang. Kenalkan aku host magang, namaku Jomai Timu. Di sebelah kananku sudah ada. Aku Bima Azril berperan sebagai Kai. Aku Aurora Ribeiro berperan sebagai Amanda. Aku Joshua Federico berperan sebagai Aurelio. Aurelio. Yes. Aurelio ini sahabatnya Kai. Kai. Sama satu lagi siapa namanya? Ido. Yang Edo, diperanin. gue ingetnya Edo. Ido. Bukan. Apa? Mido. Ido. Itu mas, bukan Mido. Aduh. Ido. Ido aja. Pakai- IDO. Oke, Ido dan Aurelio. Ya, Ido diperanin oleh Rebo. Raybong. Rebong yang hari ini tapi tidak bisa hadirnya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke. Oke. Tadinya aku mau nanya gitu, Aurora di sini jadi siapa ya? Apakah cowok-cowok ini memperebutkan Aurora? Ternyata tidak. Ternyata kamu adalah love interest-nya Kai. Sebenarnya nggak love interest juga sih, mereka tuh kayak bestie gitu loh. Mereka sahabat. Oh, Sahabat. Iya dong. banyak terjadi di kota besar. Sahabat, Jos, jangan gitu, jangan ke sana-sana dong. Iya, Kalau iya, ngerti iya. maksud gua sih. Iya, betul. Enggak, jadi kayak bukan love interest berarti. Sebenarnya ada. slightly ya. Di film Slightly. Kai dan Amanda ya ada Tapi slightly. mereka nggak usah ngasih tahu deh. Mungkin ada. Yang menarik aja ya. Mungkin ada. Mungkin ada. Nanti lah 4 Juni lah. Yes. Iya. Mungkin lah. Baru ketahuan tuh. Benarkah love interest? Tulis di kolom komentar ketika udah tayang dan kalian udah nonton. Tulis, beneran itu ternyata. Atau Ternyata enggak gitu. Yes. Kalau suatu saat aku sukses nanti, pengen bisa bantu Eyang, bantu ayah, bantu ibu, biar nggak kerja di luar negeri lagi. Kalau kita bisa main bagus di sini, kemungkinan besar proses kita masuk prosin itu bakal mulus. Oke, seperti yang tadi sudah saya info, pertanyaan pertama CGV pasti berbeda dengan orang-orang yang menanyakan ke kalian. Seriusan? Hah? Serius? Serius nih, serius. Pertanyaan nggak pernah ditanya ke Nggak siapa. pernah Nggak ditanyakan. Oke, asik nih, seru nih. Wow. Apa kedekatan kamu dengan peran juga enggak? Enggak. Udah, Oke. sinopsis saya tidak akan saya Satu kata tanyakan. buat film ini juga nggak mungkin. Nggak mungkin. dong. Oke. Jawab dengan jujur, in real life, sekarang hidup kalian sedang ada di level berapa dan lagi ngejar apa? Iya benar. Level apa tuh? Ya Level kayak apa? kan di game kan Oh, level. ada level-levelnya gitu. Kalau misalnya kita di Mobile Legends ya misalnya. Boleh, Mobile Legends. Biar sesuai. Misalnya dia di Level Mobile 1 Legends tuh nih. maksudnya hidupnya Lu di gampang. Master dan Master Lagi bagaimana? santai kayaknya. Lagi ngejar apa? Gimana? Siapa mau mulai jawab dulu? Bima dulu deh. Bima dulu deh. Waduh. Kalau di levelin sih, gue juga nggak tahu spesifiknya kali ya. 1 sampai 10 kali ya. 1 sampai 1 10 sampai boleh 10 deh. 1 sampai 10 kali ya. Gue merasanya kali ya, merasanya mungkin sekarang masih di level 3 lah. Level 3. Masih level 3 masih banyak apa ya, masih banyak hal yang masih pengen gue kejar, pengen gue achieve tuh masih banyak banget gitu. Ya kebetulan dari live aku juga
memang selain fokus di acting, aku juga emang pengen jadi director juga gitu. Yang Habis kebetulan directing dia. ya aku abis lagi. Aku lagi kuliah film gitu dan aku baru aja bikin short movie. Director terus dia? ngedirect gitu pertama. Ini dia. Enggak belum. Oh belum. belum. Ya udah nggak usah. Baru kita mau plug gitu, promoin sekalian. Terus Jadi menurut aku ya masih long journey lah di karir aku juga gitu selain jadi aktor. Apalagi aku mendirect gitu masih sangat jauh sekali ke situ. Jadi menurut aku masih level 3 lah. masih level 3. Soalnya dia masih di umur 3. 31. Dan dikurang-kurangin. Oke, kalau dari Bima itu ya level 3 Iya. dan masih mengejar berkarya di perfilman lah ya. Perfilman, ya. Berarti level nih based on achievement nih. Rasanya aja, Anything rasanya, aja sih. Iya, rasanya tuh kayak Rasa di situ deh. kehidupan Kayaknya boleh nyarinya juga. Level berapa ya? Mungkin level 4 deh biar humble. Biar Di atas humble-nya, satu, atas ya. biar humble Kayak- disebut tapi. Gue nggak selevel lu sih. Ini gue gitu mati kan. Ya udah gue level 4 tapi tetap humble. Apa ya? Tapi lagi lumayan santai aja sih. Lagi lumayan santai, level 4, Iya. lagi ngejar apa, Aurora? Lagi syuting-syuting aja, lagi promoin film Nobody Loves Sky ini. Yes. Lagi yoga. Ih. Ya seperti biasa sih. Oke, Aman aja. lagi aman aja ya. Iya, Oke. alhamdulillah. Alhamdulillah. Josh ya? Gua kayaknya orang nggak bisa kosong. Jadi gua harus melakukan sesuatu gitu kalau kosong. Jadi gua naruh 7. Karena dari 10 7 dari 10. 7 Iya. dari 10, nice. Karena banyak harapan yang di atas kepala gua. Bukan harapan yang diharuskan tapi harapan yang gua kreasikan di atas kepala sendiri. Jadinya gua pengen di atas kepala gua tuh harus tetap produktif gitu. Buat event atau Ya. buat sesuatu gitu. Jadi yang lo kejar adalah keep making something ya. Iya. Menarik itu dia. Teman serius juga dapat ya clippernya satu-satu ya. Asik. Baru kita masuk ke nomor kedua di mana pertanyaanku buat Bima. Iya. Setelah karirmu didominasi aktor-aktor versi mudanya gitu. Nggak maksudku kan. Iya. Congratulations, kali ini kamu jadi MC di film yang kamu banget. Asik. Pertanyaannya adalah perubahan apa yang kamu tekankan dari film pendeknya menjadi Kai Oh. dalam film ini? Transisi dari film pendek ke film panjangnya. Pastinya lebih banyak riset lagi sih. Karena ya film panjangnya pasti akan mengisahkan. Kalau film pendek tuh sangat short banget lah yang diambil gitu. Kisahnya tuh cuma sebentar. Nah, cuman yang di film panjang ini memang diceritain dari awal banget dia temenannya sama siapa. Di short tuh nggak ada tuh ditemenan sama siapa. Terus dia ketemu sama si Amanda juga gimana. Apa aja pressure dari orang tuanya si Kai gitu. Terus kayak keinginan si Kai dan obstacle-obstacle tuh jauh lebih detail dan lebih real gitu sama kisah aslinya si Kairi. Ya pastinya perubahan-perubahannya lebih riset dan lebih mendalami skripnya aja sih gitu. Karena kan skripnya memang sudah dibuat oleh Raka setelah kita ngobrol sama Kairinya. Rakanya udah meriset gitu ya, udah bikin skripnya. Jadi aku lebih memang fokus ke dalam skripnya aja gitu. Jadi memang seperti apa sih Kain di dalam skrip ini, kisah ini. Karena memang dari skripnya pun udah benar-benar true events dari si Kairinya langsung gitu. Kalau Aurora? Apa tuh? Perbedaan karakter, tapi dari si Dia Amanda nggak main tuh- di short. Oh nggak ada. Nggak ada di Eh, short. Aurelio ada berarti di short. Padahal lu juga nggak ada di Nggak short. Oh, Yang di berarti- short Cuman aku. Gua hampir. Hampir Hampir. jadi Kairi dia. Hampir. Oh oke. Tapi kalau masing-masing dari kalian hal apa yang kalian dalemin banget gitu? Yang kalau orang lihat tuh yang ngefans kali ya sama yang tahu perjalanannya Kairi kayak apa gitu. Apa yang akan kalian deliver gitu? Apa yang berasa banget? Yang gue dalemin sih ini sih bagaimana caranya Kairi tetap konsisten. Sopok Gak mau banget gue. Gak mau terdistract gue. Iya benar. Apa yang ngebuat ini salah satu kehebatan Kairi juga menurut gue. Apa yang membuat dia tetap konsisten dan yakin banget jalan yang dia pilih. Dimana obstacle yang dia jalanin tuh banyak banget. Pertama dia di pressure sama orang tuanya untuk tetap fokus di akademisi gitu. Jadi kayak ya memang basically kayak banyak orang tua di luar sana lah gitu. Terus juga pertama kekurangan device, dia nggak punya privilege segitu banyak untuk bahkan dapat wifi yang bagus. Dia harus pinjem wifi dulu dari tetangganya. Kayaknya udah mulai sedih nih. Lampu-lampu udah mulai ini. Terus juga kayak
dinamika dia bersama teman-temannya yang kita bertiga ini memang sama-sama pengen jadi pro player gitu. Cuman pastinya adalah nanti permasalahan di film yang ngebuat kita bertiga nggak bisa benar-benar jalan bertiga terus gitu. Ada aja yang bikin masalah lah gitu di pertemanan kita gitu, dan perjalanan aku sama Amanda juga di sekolah bagaimana itu juga banyak banget. Dan yang aku dalemin dan aku appreciate dari Kairi sih itu sih, dia tetap konsisten dengan apa yang dia mau dan dia yakin banget, dan ya akhirnya dia benar-benar berhasil menunjukkan itu ke semua orang. Perspektif itu ya. Perspektif itu. Aurora, Jusya, ada yang mau ditambahin? Sebenarnya sama sih sebenarnya. Ya karena ini film bercerita tentang mimpi kan. Cuman berbalik lagi waktu awal ditawarin gitu, baca naskah dan lain-lain. Semuanya ternyata berkaitan sama film ini. Semuanya pasti bisa relate. Kalau gue tuh coba kalian kayak berfantasi bahwasanya kalian bawa materi lain untuk nonton film ini gitu. Bahwasanya Mobile Legend ini materi yang di dalam kehidupan kalian tuh apa? Mobile Legend kah atau basket lah atau apa, itu sebenarnya masih bisa diperspektifin. Semuanya nyambung ya. Nyambung, gitu. Perjuangan dari bawah gitu, terus clash sama teman. Oke, itu dia jawaban dari Josia. Kita langsung ke habis dari Bima ke Aurora dulu ya. Aurora, salah satu senjata karakternya Amanda itu adalah tamparan tentang realita. In real life, adakah teguran yang membentukmu menjadi seorang aktris yang hebat seperti saat ini? Teguran? Ada nggak kamu pernah apa gitu sampai Something. what make you today gitu? Kejadian gitu. Ada nggak sih? Seru. Sempet sih waktu setelah syuting Susah Sinyal. Itu kan film pertama aku banget. Terus itu kan aku main sama lumayan ya artis-artis senior. Terus kayak semuanya tuh datang ke aku kayak bisa habis premier atau apa, kayak selalu ditanya kayak bukan ditanya, dikasih tahu kayak oh you're so lucky, hoki banget, lucky hoki. So kayak apa aku cuman lucky dan hoki doang. Dan terus aku kayak kenapa ya aku dapat nyari gitu, kenapa aku dapat this role gitu. Karena yang casting katanya banyak banget waktu itu, tapi aku yang dapat. Jadi aku ada journey di mana aku kayak jadi sadar, terus kayak okay, I will better myself di aku belajar acting, aku belajar teater biar I feel like it was emang worth it. I'm here for a reason gitu. Non-stop learning aja. Non-stop learning sampai sekarang ya. Iya benar. Ternyata kata-kata laki itu membuat Aurora mendapatkan peran yang pakai nomor itu. Pakai nomor. Oh iya. Iya. Oke. Itulah jawaban dari Aurora Amanda. Aurora Libero. Aurora Amanda. Cocok tahu Aurora Amanda ya? Iya, nggak mau ganti aja jadi. Jangan gitu. Beda Nanti orang ganti dong jadinya. akun Instagram lagi. Waduh. Iya, repot. Oke. Josia, ini apakah ini film pertama lo? Enggak. Berapa? Film pertama gue tuh Keluarga Cemara 1. Berarti ini bukan debut lo ya? Bukan debut. Bukan debut. Pertanyaan gue sebenarnya banyak ditanyain, tapi gue penasaran banget perspektif lo. Apa yang bikin lo ambil project ini? Apa yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya? Materi baru yang pasti. Sebuah materi baru untuk perfilman Indonesia sih sebenarnya. Bener sih. Karena Gaming kan? Film ini banyak ngasih suatu kejadian baru di hidup gue sih sebenarnya. Dari tipe directing yang baru gue rasain, dari tipe penulisan yang baru gue rasain, materi yang baru gue rasain. Tuh karena menurut gue film ini dibuat sama cinta sih sebenarnya. Dari cinta produser dan cinta director terhadap film ini gitu. Kayak dari cinta pemain-pemainnya juga gitu. Kayak gue nggak ngerti kenapa kita tuh secintai ini film gitu, semencintai ini, karena menurut gue kita harus membuktikan sesuatu di film ini gitu. Iya. Kayak film ini nih sebuah materi yang apa sih? Tapi bagus. Gak kan? bisa Bagus, ya? jawabannya Lu bagus. ngelihat gue serius tuh gak bisa ya? Ya gitu. Karena menurut gue ini film kita harus buktiin sih sebenarnya bahwasanya segala
Bima Azril gitu. Harus ke gua dong. Aurora Ribeiro gitu. Enggak, aduh. Iya, kayak sorry. Halo, Ayo dong, semangat. gue pengen ini nih. Ayo, Ayo. ayo. Poster filmnya enggak kayak Pengen di klip ya, ini pengen di klip. Terus kasih musik sedih, motivasi. iya ngasih motivasi. Oke, let's go. Lupa kan gue, lu brengsek banget so. Tapi ini kalau nggak salah ya, ini film pertamanya Raka kan? Yes, Dia ngedirect itu dia makanya. film panjang pertamanya dia Itu kan? Gitu. Makanya gue cukup berteman, kita semua cukup berteman sama Raka sih. Oh. Iya, enggak ini ketawa aja main gitu-gituan. Enggak, Gue ya udah gue lawak ya. Orang dia mau serius Gue lawak ya. Gue awal project film ini karena film ini dari si Barlap. Oke. Nomor 5 nih. E-sport itu telah menjadi salah satu impian banyak bocil ya. Kayak beberapa konten juga kita bisa lihat kayak ditanya, kamu gede mau jadi apa? Mau jadi pro player gitu. Dari sekian banyak atlet, apa sih yang menurut Bima yang bikin Kairi tuh jadi ikon gitu? Ini secara, kalau menurut gue sih ya karena gue sebenarnya kalau yang pro player lain tuh gue nggak terlalu mendalami gitu kan. Terus kayak ya memang gue sangat tahu Kairi gitu, maksudnya di Mobile Legends sangat terkenal dengan and everything yang dia lakuin di tim Onyx gitu kan. Tapi kalau yang apa yang gue amazed tadi tuh ya menurut gue kisahnya sih, karena gue ya memang kebetulan dapatnya inspired by dari Kairi. Terus gue yang udah baca kisahnya dia dari skrip, dan itu alasan gue kenapa gue mau main di project ini juga gitu, karena memang kisah dia, perjuangan dia, struggle-nya dia tuh ternyata gila banget gitu. Ya sampai dia bisa sampai kayak sekarang lah ya. Iya, itu yang menurut gue menarik gitu. Yang pengen lu deliver juga Iya. ke Taman si Jif ya. Ini kita biasanya kalau tadi jawabannya udah bagus, udah deep, profound gitu kan. Kita suruh cooling down ya sama manusia ini nih. Apa tadi Mas? Genre apa? Genre game. Oke, ini kita tanyain ya. Kita cooling down dulu. Oke. Masing-masing jawab kalau kalian bikin game, Seru. genrenya apa? Oh anjir. Bikin game. MMORPG kah? Gua kayaknya Shoot RPG 'em up. sih gue. RPG. Terus kayaknya gue bakal bikin gamenya kayak model-modelan film Sherlock Holmes sih. Ger. Jadi kayak Misteri-misteri gitu. Misteri-misteri gitu. Ger. Jadi kayak every level tuh dia dikasih kayak ada suatu kasus pembunuhan atau apa gitu. Terus lu kayak harus ngedapetin clue-cluenya dari TKP yang lu dapat. Terus kayak lu harus ketemu sama si NPC ini buat ngobrol. Terus akhirnya memang itu game yang susah lah gitu. Jadi kayak lu emang harus mikir sendiri di otak lu siapa pembunuhnya gitu. Pokoknya nih Keren. game yang menantang buat banyak orang. Iya. Oke. Aurora. Game apa Kak Gerangan? Aku mungkin kayaknya game yang chill aja gitu deh, buat Aduh, udah bengong aja gitu. Gue tadi udah pengen Nyusun-nyusun ngomong. blok gitu. Bukan kayak Gamenya saya bangun rumah, terus kayak mungkin you can build like a city gitu, terus pokoknya kayak bisa simple. farming gitu-gitu. Pokoknya simple Simple aja. Tidak semikir biar Bima tenang ya. gitu. Ya, Oke. Oke. Jos ya? Gua akan buat RPG juga. Bikin RPG juga. Modelnya Tapi lebih ke lingkungan pedesaan kayaknya. Pedesaannya tapi bukan kayak country dan iya. gitu, kayak pedesaan benar-benar gue pengen ngasih lihat kita punya gunung-gunung gitu iya. kayak di dalam gang gitu-gitu, Iya. tapi kayak seru deh. Bisa masuk ke Di- rumah-rumah orang-orang kampung gitu. Iya, seru. jadi semoga Judul gamenya apa? game ini The Kampungan. bisa di develop ya. Ya nggak sih? penting banget. The Perkampungan. Iya, di perkampungan. Harus di develop. Ya, Harus tapi coba. maksudnya judul aduh, ya boleh deh. Terima kasih Josia. Di kampung pakai Z. Di kampung. Berarti nama game lo adalah The Kampungs. Iya, The Jangan dong, ini mau sekalian pitching ini, sekalian Oh, sekalian pitching. kalau ada investor yang melihat, Wah, kayak gokil. boleh nih game ini. Ya, ayo kasih nama Nggak gamenya mungkin apa? ya, kayak nggak mungkin. Apa gamenya? Ayo judul. Kamus. Ya ampun. Gen Z banget. Apa kayak villager gitu kayak ayo dong yang Villager. ayo, Kepikiran ayo lu. sambil Josia. Aurora. Dulu. Aurora game kamu yang simpel tadi Aduh. akan kita juduli apa? Bengong, judulnya bengong. Keren. Gua judulnya bingung. Bingung, bengong. Bingbong.
Oke. Karena tadi kita sudah main sambung kata, bingung, bengong, bingung. Nomor 6 nih, kalau cerita ini, Nobody Loves Sky, dijadikan satu quotes motivasi versi kalian. Apakah gerangan bunyinya? Asik. Jangan asik Oh, nggak asik doang ya, satu iya. quotes gitu. Silahkan mikir dulu. Ini siapa ya dari tadi dakduk aja ya? Remote rumah di atas. Lu Dera, lu kan paling wise nih. Benar, Iya. benar. Ya, coba. Lu aja deh coba. Aurora dulu deh. Kejarlah mimpimu. Gue juga gitu. Makanya aku pertama kejarlah mimpimu karena you never know when you'll make it later on in the future. You look back, you're gonna be proud. Ih, kelas banget coy. Udah lah ya gitu ya. Gue simpel aja sih, prove them wrong. Udah. Prove them wrong, Ya. benar. Kayak fresh ya. Diambil. Blank gua. Jujur diambil sih blank gua. Fresh banget tuh, kayak gak pernah tuh. Gak pernah. Apa mana? Gak pernah denger. Apa ya? Mimpi adalah kunci. Udah. Untuk kita menaklukkan dunia. Ini ya. Yes. Gitu dia. Kayak gak pernah denger gue juga. Kayak Fresh banget ya. baru banget tuh. Mimpi adalah banget, kunci tuh baru kayak Baru tuh seger sekali tuh. Segar tuh. Ide yang original. original. Oke, nomor 7 tuh aku pengen nanya di sub question. Wah, Wah, ada tuh kode-kodenya ya. Ada side Itu quest dia. nih. Pembagian role. Pro player. Oh, ini dia nih. Tenang. Ini emang sengaja biar mereka bertanya-tanya dulu baru kita punchline. Iya kan. Ini dia nih, Dia malah pernah salah, Bray. sub question nomor 3. Banyak kata-kata indah yang terlontar dari mulut manis kalian. Se-awkward apa waktu pertama kali mengucapkannya? Maksudnya tadi? Atau ini maksudnya kayak kata-kata indah. Oh. Apa sih maksudnya kata-kata indah apa ya? Iya, bener. Gimana sih Itu maksudnya? contohin. Contohnya apa tadi? Ngelik banget anjing. Oh. Gak awkward lah, gila. Enggak, karena emang kita nongkrong juga seperti itu. Malah kita dibebasin untuk ngomong itu, kita keluarin aja. Ketua gitu kan, bodo amat gua. Itu di titik semua tuh tadi. Waduh. Iya kalau bodo Blip. ya di sini titin, di sono Enggak. enggak. Iya. Gak awkward sih. Ya Nggak udah kayak awkward sih. keseharian aja. Kalau lagi kesel nih sama Raka, Nah, kita tuangin laut itu. aduh. Gimana terjawab ya? Ternyata tidak awkward mereka. Oke. Nah, Briefing, Nah. gua disuruh ngomong jorok sama Mas Nick. Sorry. oh iya. Iya. Ya terus. Nah, maksud gua tadi kan di trailer juga ada kan, kalian Iya. ngomong indah itu Iya. pas pergi main game. Nah, pertanyaanku tuh tadi nomor 7, di lokasi syuting siapa yang sering ngajak mabar? Ngajak mabar. Kayak Gue sih. Dia sih kayaknya. Kita pernah bikin ini turnamen 5-5 di syutingan. Iya. So, Di pas break lokasi? nih, pas break. Ah. Kita bikin 5-5. Turnamen 5-5 sama kru gitu. Iya sih. Permain ML semua, kru-kru yang juga main. Main ML semua. kebetulan jadi nggak ada yang nolak lah Ini nggak ketika ada yang diajakin nolak. main ya. Iya. Seru. Bima setim sama Jus ya? Waktu itu. Berlima tuh yang berlima iya. itu. Menang nggak? Menang lah gila. Menang lah. Gila. Dari ekspresinya kayaknya Menang enggak banget, tuh. coy. Menang. Kita nggak pernah kalah. Dong. Kalau udah mau kalah nih kita ancam. Gue nggak mau syuting ya. Bisa. Itu Oke dia. oke gitu. Oh, ternyata krunya. Oh iya udah jangan kasih menang. Nggak tapi serius kalian kalah apa menang? Kalah. Menang, coy. Kalah. Menang anjir. Kalah. Karena kita udah pengen standby take. Iya. Iya, Kita mau gitu. take nih. Kayak ML, tar lu kita take Iya. dulu. Karya dulu lah ya, fokus dulu daripada main game. Jadi teman saya Ada CGV alasan. Ada aja. mereka lebih memilih syuting daripada main game. Iya. Yang penting nanti berapa? 4 Juni. 4 Juni. Terdeliver dengan baik. Yes. Oke, nomor 8 adalah pertanyaan Bambang Pamungkas kita. Satu pesan yang ingin kalian sampaikan ke penonton yang sedang mengejar mimpinya Semangat hari terus. ini. Semangat terus dari Amanda. Prove them wrong. Wow, diulang. Gampang tuh, diulang tuh. Jangan dong. Maksudnya ya
Ini gue kayak ngomong-ngomong ya. Gimana maksudnya? Ya kalau dari pengalaman gue, maksudnya kayak gue jujur nih, gue cerita aja kali ya. Ngapa ya? Kayak gue juga pernah nih dalam karir gue di acting itu kayak sempet mempertanyakan lah, maksudnya ini apakah bener-bener apa yang gue mau? Ini apakah mimpi gue gitu. Terus kayak pada saat itu tuh gue ada backsound-nya. Mana backsound-nya? Waduh. Oh, udah masih itunya dia. Pas gue SMP sekitar umur 13 tahun gitu, gue tuh lagi masa-masa kayak pengen banget main sama teman-teman kan, terus kayak pengen banget belajar, gue nggak tahu kenapa, karena gue pada saat itu lagi bolos sekolah mulu, terus kayak gue jenuh, gue bosen, terus akhirnya gue pengen belajar nih, gue pengen main sama teman-teman gitu, terus kayak gue kayak ngeluh terus isinya kalau mau pas syuting gitu, terus kayak ya gue mempertanyakan karena kan ini emang karir yang gue pilih dari kecil dan gue memang ini apa yang gue mau gitu loh. Terus kayak ketika gue udah nyampe di posisi pada saat itu ya gue merasa gue di posisi ini lagi sering-sering syuting lah segala macam tuh kayak gue ngerasa kayak ngeluh gitu, kayak sering capek, sering apa. Terus kayak waktu itu yang bikin gue mikir tuh adalah kayak gue lupa perkataan siapa tapi kayak dia nyentil gue kayak ya gue belum jadi siapa-siapa di bidang ini, di industri ini. Maksudnya kayak gue, dan abis itu gue juga merasa kayak iya ya, gue kalau dilihat nih, gue ngeliat film-film siapa atau kayak aktor-aktor hebat lainnya, gue belum nyampe level mereka, masih jauh banget gitu loh. Terus kayak gue masih bisa ngeluh, padahal ini emang apa yang udah gue jalanin dari kecil gitu. Gue udah milih di jalan ini, terus menurut gue berhenti di tengah tuh bukan suatu hal yang wise aja pada saat itu. Terus akhirnya gue kayak tergerak kayak, ya sih gue belum siapa-siapa udah berani ngeluh gitu, kayak gue masih siapa sih gitu. Dan akhirnya gue alhamdulillahnya abis dari situ, ya gue terus ngelanjutin apa yang udah gue mulai dari awal gitu. Jadi kayak ya apapun yang kalian udah mulai dari awal tuh pasti adalah kayak ngeluh-ngeluhnya atau capek-capeknya atau titik terendahnya. Tapi kalau bisa ya menurut gue jangan sampai ninggalin apa yang udah lu mulai dari awal. Kayak lu inget apa tujuan akhir lu ketika lu mau memulai sesuatu gitu loh. Lu udah nyampe tujuan itu belum gitu. Karena di atas lu pasti masih banyak orang lain. Masih banyak di atas sana gitu. Jadi jangan nyerah, itu benar. Jangan nyerah. Wow, sudah bagus sekali ya. Bagus sekali. Gue pengen, ayo dong Jos, lo Apa? kayak gitu juga, maksudnya cerita juga apa yang mau lo sampein juga gitu. Gak tau ya, kayak kalau gue, kalau Jadi Aurora temennya lagi mau ngomong nih, ayo temen kita mau ngomong, ayo. Wait, acting nangis dia. Keinjak. Oke, kejepit. Kejepit jarinya, kejepit kan? Pasti ada aja. Iya. enggak, kalau gue nih tuh kan, wah, Bim, serius. iya, kalau kalian punya potensi gitu, kayak jangan pernah takut untuk ngeluarinnya gitu. Kayak dimana ternyata Tuhan tuh ngasih kita potensi-potensi yang sebenarnya kita harus ketahui dan ternyata kita harus meneruskan apa yang Tuhan kasih gitu. Kalau gue ya, Harus unlock dulu ya. gitu. Setuju gue. Ya kan, potensi untuk ketawa ngelihat gue juga nggak apa-apa kan gitu kan. Iya. Itu tetap lo unlock gitu. Tetap gue unlock gitu. Ya itu suatu amunisi yang gue punya gitu. Dimana gue bisa membuat orang ceria gitu-gitu kan. Iya. NPD banget. Ya kan nggak apa-apa dong. Apa dong ya. Sorry aja gitu. Oke, Aurora mau begitu juga seperti Bima dan Jos ya? Kayaknya Bima udah lumayan lengkap ya. Udah lumayan lengkap ya. ngomongnya. Oke. Terima kasih sekali lagi ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih segenap kru yang bertugas, kakak-kakak yang menemani di belakang, dan semua tim produksi yang tidak bisa kami Yang di sebutkan atas, satu-satu. yang di atas semua. Terima kasih sudah memajukan film Indonesia. Halo semua, dadah semua. Kembang Api Jo, sini ya. Subscribe ke YouTube channelnya CGV. Udah balik FKI 4 Juni 2026. 2026 4 Juni. Kembang Api, subscribe ya. Kita menuju 1 juta subscriber. Ore. Teman seru CGV, jangan lupa nonton film Nobody Loves Sky tanggal 4 Juni 2026. bioskop di CGV dong pastinya. See you. Di bioskop di CGV. Gue yakin gak ada satu orang pun yang bangga sama kamu. Aku cuma pengen kalian nunggu sekali aja. White out. Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian. Kai, udah belajarnya? Udah kok. Kamu nggak takut apa
kuntilanak di pohon tuh keganggu. Ngen.